itu tuh tidak mudah percaya terhadap aliran yang nggak ada sangkut pautnya sama agama lah. Aliran baru ya. Iya, Lah materialisme nggak ada agamanya juga gimana tuh? iya, ideologi juga nggak ada agama. Ini dulu mentahannya dulu. Apa? Entah apa aja. Bentar apa? Kan ini ditulis dulu kan ya, ditulis di Iya, tadi di mana akibat apa solusi? solusi. Pemahaman agama. Ya memperdalam akan pemahaman Pokoknya agamanya. udah Mendalami imam. Udah. Mendalami ilmu agama. Gimana? Apa ya pendapat ya? Intinya kok kayak ada nabi-nabi palsu, penjarain aja langsung. Tentang pernyataan Ahmad Nur Wahid di konferensi Perancis ya, tentang apa sih 33 juta penduduk Indonesia terpapar radikalisme dan terorisme. Iya. Dan beberapa di antaranya tuh contohnya banyak seperti kasus teroris, pengeboman, pengakuan nabi palsu, apalagi serta banyak aliran-aliran sesat lainnya kayak ada ajaran agama baru, terus cara ibadah-ibadah yang aneh-aneh ya, yang melenceng dari agama. Dan apa sih akibatnya ya orang-orang yang tadinya nggak tahu apa-apa atau ibaratnya minim ilmu agama jadi terpengaruh dan tercuci otaknya bisa, sehingga dia mengikuti aliran sesat tersebut. Dan mengapa hal itu bisa terjadi ya, yang bikin aliran sesat ini emang pola pikirnya bermasalah atau mungkin gangguan jiwa. Yang kedua emang orangnya halusinasi dan gampang percaya tahayul. Dan yang ketiga fanatisme berlebihan dan merasa dirinya benar sehingga dia membuat ajaran sesuai dengan pengertiannya sendiri. Kurangin fanatisme berlebihan. Yang kedua, jangan gampang terhadap suatu aliran-aliran asing. Jadi percaya aliran yang benar-benar diakuin secara universal maupun secara negara. Kan di Pancasila, sila pertama kan ngakuin ada 6 agama. Ya ikutinlah ajaran 6 agama tersebut, terutama agama Islam ya ikutin agama Islam yang benar-benar sesuai patokannya Al-Quran sama hadis, jangan sama aliran lain. Lalu berikutnya yang kedua, ini akibatnya dari sudut pandang Pancasila ya. Untuk sila kedua kemanusiaan kan, biasanya kan untuk tindak terorisme ya meresahkan manusia yang lain gitu loh. Jadi hak asasi manusia yang lain yang tadinya bebas-bebas saja jadi terbatasin gitu, gara-gara diskriminasi agama. Apalagi yang biasanya yang diskriminasi ini biasanya paham-paham radikal. Dan yang kedua pada terkait Pancasila tuh terkait sila yang persatuan Indonesia. Yang radikal dan terorisme ini membuat perpecahan bagi agamanya sendiri maupun penduduknya maupun penduduk negara Indonesia. Ya itu aja sih. Ya nambahin aja sih seputar kasus terorisme kan, nabi palsu dan justru ternyata keluar dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila, bukan cuman sila yang pertama tapi hingga sila kelima sesuai yang disebutkan oleh siapa namanya tadi? Laude. Siapa namamu tadi? Mas Laude. Iya, sila pertama jelas sudah melanggar sudah melanggar nilai-nilai Pancasila yang sila pertama. Terus yang kedua, nabi palsu ini justru menyebarkan berita-berita hoax yang justru kadang muncul dari pola pikir dia sendiri dan akhirnya meluas ke penduduk-penduduk yang mungkin penduduk-penduduk pun justru menelan mentah-mentah informasi tersebut gitu. Yang ketiga, persatuan Indonesia juga karena masih kembali lagi ke pola pikir si nabi palsu, justru dengan menyebarkan informasi seperti itu justru beberapa penduduk akan justru sepaham dengan si nabi palsu, bahkan ada yang mungkin berbeda paham. Karena adanya perbedaan ini dapat memecah atau keluar dari nilai-nilai sila yang ketiga. Terus yang keempat, pasti si nabi palsu ini ibaratnya menjadi menjadi nabi palsu tuh untuk popularitas dan juga ya justru karena kalau misalnya dia sudah populer, orang-orang tuh pasti bakal jadi dia sebagai kiblat gagasan gitu, kayak oh dia gagasannya bagus nih gitu, dan akhirnya orang-orang pada ngikut ke dia, dan itu justru merusak pola pikir orang-orang juga gitu, kayak satu rusak semua gitu. Karena kita tahu nabi palsu itu kayak salah gitu, bukan hal yang benar gitu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa para nabi palsu itu muncul di kalangan miskin? Karena ketidakadilan di orang-orang kaya itu
mereka butuh kayak panutan baru, panutan dimana kayak wah nih dia orang bener nih di antara orang-orang miskin, mungkin dia bisa mengubah apa sih namanya, gaya hidup ya, Gaya hidup. mengubah ekonomi mereka dari yang sebelumnya melarat menjadi lebih baik. Mungkin menurut gue sih gitu ya. Nah, makanya keadilan sosial itu masuk ke dalam ya, gitu. Tapi itu Dari bisa ini ada kesenjangan sosial, salah satunya ada kesenjangan sosial karena Iya. kayak gitu tadi. karena aliran baru kebanyakan munculnya di Kalangan masyarakat kasta ke bawah. Apa itu? Ya, dan kebetulan pemerintah sudah menegakkan apa sih Densus 88 tuh apa ya? Gue lupa panjangannya. Dan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu yang pemerintah buat untuk apa namanya ya? Mencegah warga Ada penduduk kasus Indonesia terpapar dari radikalisme, terutama radikalisme agama. Memberikan sosialisasi tentang apa ya namanya, pentingnya kita lebih melek terhadap informasi yang apa ya, Informasi yang beredar jangan disembarang. Pendapat saudara Puput sama, Ode. Rizky sama, Egi sama, Dimas gak tahu, saya saya udah menyampaikan dan Nadia juga sama pendapatnya. Enggak, gua beda. Bedanya apa ya? Sampein bang. Beda aliran. kerja. Ya, bukti Ini kita di YouTube. progres. Oh, mau bikin perkenalannya nggak? Nama saya Nadia Putri Aurelia dari Prodi D4 Desain Moda. Nama saya Laude Alifalak Safarudin dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Oke. Nama saya Dimas Paris Nugraha dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Muhammad dari Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Oke, nama saya Rizky Catur Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, nama saya Puput Delia Indriani, biasa dipanggil Puput. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan.